Jangan mengulangi kesalahan yang sama, soalnya masih banyak banget kesalahan-kesalahan lain yang bisa dicoba. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini aku akan merangkum LN yang berjudul Tokidoki Bushoto Roshiago Dederu Tonarino alias Sa. Panjang bedah, aduh itu namanya. Oke, kita singkat aja jadi Roshidere coy. LN ini ditulis oleh Sun dan diilustrasikan oleh Monaco. Nah, rangkuman ini akan kubagi menjadi dua bagian, dan ini adalah bagian satunya. Oke, lanjut terus aja ke rangkumannya. Skuy! Jadi ceritanya ada sebuah akademi elit yang bernama Akademi Seire. Akademi ini adalah sekolah gabungan dari SMP, SMA, dan universitas. Tentunya sekolah ini udah mencetak banyak banget lulusan cemerlang-cemerlang di bidang politik dan bisnis. Nah, dibalik itu semua, akademi ini punya sejarah yang panjang banget yang membuat akademi ini menjadi akademi yang bergengsi. Terus ya layaknya cerita-cerita anime school gitu ya, pasti ada gadis yang cantik gitu. Nah, di sini para siswa dan siswi dikagumkan oleh sesosok gadis cantik yang lewat. Nah, dia adalah adik dari Masha-san yang juga terkenal di sekolah tersebut. Tapi nih, adiknya itu juga nggak kalah terkenal. Waktu SMP dia menjadi bendahara OSIS, ujian peringkat 1, nilai olahraga juga bagus gitu, cantik lagi, aduh. Dia bernama Alisa Mikhailova Kujo. Waduh, susah amat Dani namanya. Nah, doi itu adalah keturunan Rusia dan Jepang, soalnya ayahnya itu orang Rusia, ibunya itu orang Jepang. Ya, gara-gara dia juga keturunan Rusia dan Jepang, di sini Kujo, kita panggil aja Alisa gitu ya. Ya, sering juga menggunakan bahasa Rusia gitu ya. Ura! Ya, karena Alisa itu populer dan dia tuh ya dihampiri oleh para cowok-cowok gitu ya. Aduh, kenalan nih. Tapi ya di sini Alisa itu selalu menolak gitu dan gak tertarik, menolak gitu ya. Sorry, gak tertarik. Lalu waktu sedang berjalan-jalan di sekolahnya, Alisa itu dihampiri oleh seniornya, senpainya kelas 2 yang bernama Ando Senpai gitu. Dia adalah kenalan dari kakaknya. Ando di sini ngajak Kujo untuk makan siang bareng. Ya, di sini Kujo ya seperti biasa dengan santai bilang, "Maaf, aku nggak tertarik." Waduh. Ya biar enak aja Kujo kita panggil Alisa aja gitu ya. Soalnya kalau kita panggil Kujo kurang enak gitu. Lebih pakai Alisa aja biar kelihatan dekat aja. Sesampainya di kelasnya, Alisa itu ya duduk di bangkunya gitu. Lalu dia menoleh ke kanan. Nah, yang menduduki bangku kanannya itu adalah seorang cowok yang bernama Kuze Masachika. Ya, setelah melihat Kuze, Alisa di sini menyipitkan matanya karena Kuze di sini sedang rebahan santuy gitu di bangkunya. Ya, lebih enaknya di sini Alisa di dalam hati berkata, "Waduh, orang kayak gini tuh nggak pantas di sekolah ini." Terus si Alisa itu menyapa Kuze. Kuze, ohayo. Pagi Kuze-kun." Tapi keselnya di sini Kuze itu tidak menanggapi sapaannya Alisa. Dan ternyata Kuze itu nggak cuma rebahan aja, melainkan dia itu tertidur. Ya, di sini Alisa menjadi semakin kesal dan teman-teman sekelasnya yang melihat kejadian ini juga menjadi tegang. Nah, cowok yang duduk di kanannya Kuze berusaha membangunkan Kuze, tapi di sini Alisa langsung menendang bangkunya Kuze yang membuat Kuze langsung terbangun gitu. Ya, di sini Alisa kembali menyapa Kuze. "Ohayo Kuze-kun, kamu nonton anime sampai larut malam lagi ya?" Lalu Kuze menjawab, "Oh, Alisa ya? Ohayo Alia." Ya, kayak gitu deh. Nah, BTW, Alia itu adalah nama Alisa di Rusia, atau lebih enaknya nama panggilan Rusianya Alisa gitu. Banyak siswa yang menyebutkan nama Alisa dengan Alia, tapi hanya di belakang aja gitu ya, dan nggak di depan langsung gitu. Dan Kuze adalah satu-satunya anak cowok di sekolah ini yang berani memanggil Alisa dengan Alia di depannya langsung. Lalu Alisa berkata, "Kamu nggak pernah kapok ya mengurangi waktu tidur buat nonton anime? Jadi ngantuk kan sekarang?" Lalu Kuze menanggapi perkataan Alisa, "Ya gitu sih, tapi saat aku selesai menonton animenya, aku dapat kesan pertemuan yang panjang." Alisa di sini pun bingung ya mendengar perkataan Kuze gitu ya. Pertemuan kesan? Apa maksudnya? Maksudmu mengutarakan unek-unekmu di internet? Mendengar itu, Kuze menjawab, "Bukan gitu, maksudku aku teleponan dengan teman otakuku selama 2 jam atau lebih untuk ngebahas anime tersebut." Lalu Alisa tanya, "Apa kamu idiot?" Lalu Kuze menjawab, "Ya mungkin benar juga, berbicara tentang kesukaan tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Jika kamu menyebutku idiot, maka mungkin itu benar juga sih." Lalu Alisa berkata, "Maafin aku ya, kayaknya kamu itu bukan orang idiot aja deh, tapi kamu orang idiot yang udah gak ketolong." Lalu bel pelajaran berbunyi dan para siswa kembali ke tempat duduk. Ya, gara-gara masih ngantuk di sini Kuze menguap dan sedikit bergumam gitu ya. Dan melihat itu Alisa tersenyum gitu, melihat tingkah laku Kuze yang kayak gitu. Entah mengapa kayak suka aja gitu Alisa.
Lalu Alisa pun bergumam dalam bahasa Rusia yang artinya imut. Soalnya gue gak bisa baca bahasa Rusia ya, jadi gue langsung ke artinya aja ya. Ya, setelah mendengar Alisa bergumam, Kuze itu tanya, kamu tadi bilang apa? Lalu Alisa menjawab, aku cuma bilang memalukan. Nah, di sini Alisa itu gak tahu kalau sebenarnya itu Kuze bisa bahasa Rusia. Jangan-jangan Kuze itu bikin lagi. Ya, enaknya gini nih, si Kuze itu bisa bahasa Rusia tapi gak menunjukkan kalau dia itu bisa bahasa Rusia gitu ya. Jadi kalau dia bisa bahasa Rusia, dia gak bilang ke Alisa kalau dia bisa bahasa Rusia. Jadi ketika Alisa bilang sesuatu dalam bahasa Rusia, ya dia pura-pura nggak tahu aja. Oke, gitu dah. Dan di sini Alisa itu adalah tipikal cewek yang tsundere ya. Udah kita bisa lihat dari tadi gitu ya. Dia bilang imut, tapi waktu ditanya dia bilang memalukan. Aduh. Nah, waktu di kelas pelajaran kedua akan dimulai 2 menit lagi. Dan Kuze itu lupa membawa buku paketnya. Dan kalau minjem adiknya itu juga nggak sempat gitu ya. Soalnya kelas mereka itu berbeda. Lalu dia meminta tolong ke Alisa agar boleh melihat buku paket kimianya. Terus dibolehin. Dengan buru-buru Kuze mendekatin bangkunya ke bangku Alisa biar bisa ngelihat buku paketnya. Ya, gara-gara Kuze masih ngantuk, dia itu tidak terlalu memperhatikan pelajaran. Dan waktu dia disuruh menjawab pertanyaan, dia itu bingung, ini jawabannya apa? Terus si Alisa itu ngasih jawaban. Terus waktu Kuze menjawab, ternyata salah. Ya di sini Kuze itu awalnya mau berterima kasih karena udah dikasih tahu jawabannya. Waktu dijawab salah, jadi nggak jadi terima kasih ini. Dan di sini waktu Alisa ditanya, ya bener jawabannya. Ya agak sebel juga sih, tapi ya gimana lagi, salah sendiri, tidak memperhatikan pelajaran ya. Nah, gara-gara Kuze salah menjawab, otomatis dia mengeluarkan suara kayak gah. Ya gara-gara suara itu ya si Alisa itu bilang imut dalam bahasa Rusia. Ya di sini Kuze itu bisa bahasa Rusia dan dia pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak bisa bahasa Rusia padahal dia itu tahu artinya gitu. Ya kenapa kok Kuze bisa bahasa Rusia? Jadi ceritanya gini coy, waktu SD Kuze itu dirawat sementara oleh kakek dari keluarga ayahnya. Ya karena kakeknya itu demen banget sama Rusia gitu ya, kakeknya itu maksa Kuze untuk menonton film-film Rusia. Dan pada akhirnya Kuze itu bisa bahasa Rusia jalur nonton film gitu ya. Tapi ya orang yang tahu Kuze bisa bahasa Rusia itu cuma adiknya sendiri. Waktu pelajaran kimia selesai, Kuze mengembalikan posisi bangkunya ke tempat semula dan main game. Di sini Alisa yang seorang anggota OSIS ngasih peringatan ke Kuze kalau main HP itu hanya saat darurat aja, bukan untuk main game. Ya di sini Kuze itu bilang kalau ini adalah hal yang darurat, soalnya ada gacha gratis gitu. Waduh, waktu gacha Kuze itu dapat karakter SSR. Wah, tapi hanya gara-gara main HP-nya itu dirampas oleh Alisa lalu disita. Ya wajar sih, namanya juga sekolah elit gitu ya, nggak boleh sembarangan pakai handphone. Dan gak Kuze aja, ada 3 cowok lain yang main HP di dalam kelas juga disita HP-nya gitu ya. Soalnya ngambil foto Alisa secara diam-diam gitu. Ya gara-gara HP-nya mau dimatikan sampai pulang sekolah, Kuze di sini panik gitu ya dan meminta mohon gitu. Meminta mohon dan memohon-mohon. Soalnya kalau HP-nya dimatiin takutnya karakter SSR yang baru dia dapat itu nggak kesimpan. Di sini Kuze itu bilang, aku nggak peduli kamu apa-apain aku, yang penting HP ku jangan kamu apa-apain, dia tidak bersalah. Dan pada akhirnya Alisa mengembalikan HP-nya Kuze beserta HP 3 cowok tadi, tapi dengan memastikan foto yang dia ambil tadi udah dihapus. BTW karakter SSR Kuze itu adalah Tsukuyomi, Dewi Bulan dengan rambut perak. Saat Kuze sedang bermain game, Alisa itu melirik Kuze terus bilang dalam bahasa Rusia, padahal rambutku juga berwarna perak. Mendengar kecemburuan Alisa, Kuze itu bertanya, kamu barusan bilang apa? Lalu Alisa menjawab, aku bilang dasar pecundang game. Gak sopan bilang kayak gitu. Tetap terlihat tak paham padahal aslinya paham. Itulah Kuze. Singkatnya Alisa nyuruh Kuze untuk menyimpan HP-nya lalu berkata dengan bahasa Rusia, padahal kalau kamu serius kamu terlihat keren. Dan seperti biasa Kuze itu pura-pura nggak tahu gitu ya. Kamu tadi bilang apa? Terus Alisa menjawab, aku tadi bilang aku sudah kehilangan harapan. Lalu Kuze berkata, oh gitu ya. Ya di dalam hatinya Kuze dia itu bilang, pembohong, kau pembohong. Aku kan sudah tahu. Sedangkan di dalam hatinya Alisa dia bilang, baka. Ya gara-gara Kuze, Alisa di sini tersenyum gitu ya. Dan 3 cowok tadi ingin memotonya, tapi karena ketahuan Alisa ya dengan cepat melaporkan ke guru gitu ya. Dan 3 cowok tadi disuruh keluar. Singkat cerita, waktu istirahat makan siang, Kuze pergi ke kantin bersama 2 temannya yang bernama Maruyama Takeshi dan Kiyomiya Hikaru. Nah mereka bertiga itu udah temenan sejak SMP. Nah si Hikaru ini adalah salah satu dari 5 cowok paling tamat di sekolah ini. Otomatis ya gadis-gadis pada
pada sukalah deket-deket sama dia gitu. Hikaru senpai, Hikaru-san gitu. Sedangkan Takeshi dia itu gue banget gitu ya. Soalnya kita berdua itu sama-sama rambutnya cepat coy. Wah. Setelah mengambil makanan, mereka itu duduk di tempat makan. Nah, Kuze itu membeli menu baru yaitu ramen Mappo. Nah, di sini dua temannya yang penasaran ini nyobalah dikit-dikit icip-icip gitu. Waktu dicoba, lah kok pedas gitu ya. Menurut mereka ini pedas gitu. Tapi menurut Kuze itu ya B aja. Ya namanya pecinta pedas ya, Kuze itu pecinta pedas. Lalu muncul 3 cewek yang menengok keributan Kuze dan teman-temannya. Mereka adalah anggota OSIS ya, ketua dan wakil ketua, yaitu Alisa. Lalu ada kakaknya Alisa yang bernama Maria Mikhailova Kujo yang kerap dipanggil dengan Masha. Masha itu adalah nama Rusianya ya, tapi lebih yang manggil tuh lebih ke Maria ya, Maria atau Masha nggak tahu nih. Lalu di sini Kuze, Takeshi dan Hikaru ngebahas tentang Kujo bersaudara. Menurutnya yang cantik-cantik semua gitu ya saudara ini gitu. Terus ngebahas rumor tentang Alisa yang udah punya pacar gitu ya. Lalu mereka itu iri dengan Kuze yang boleh memanggil Alisa dengan Alia, bahkan duduk di sampingnya gitu ya. Nah, ternyata di sini Takeshi itu adalah dalang dari itu ngambil fotonya Alisa gitu ya. Dia adalah salah satu dari trio idiot gitu yang HP-nya disita gitu gara-gara mengambil fotonya Alisa, dan si Takeshi adalah pelaku utamanya. Terus mereka ngebahas tentang Alisa ya, seorang murid populer yang sulit didekati karena tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi gitu. Seperlunya aja gitu kalau berinteraksi. Suka dia bilang suka, nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Sampai Alisa disebut putri penyendiri. Oh iya, cewek satunya lagi yang bersama Masha dan juga Alisa itu adalah Soyuki. Dia adalah putri sulung dari keluarga So yang berasal dari mantan keluarga bangsawan yang sudah turun-temurun memikul peran sebagai diplomat. Dia merupakan anak kelas 1 yang menjabat sebagai humas di OSIS, dan tentunya dia itu cantik gitu ya. Ya, singkatnya Yuki itu ngajak Alisa untuk duduk di tempat Kuze dan kawan-kawan gitu ya. Yuki tanya ke Kuze, "Kami boleh duduk di sini?" Kuze menjawab, "Silahkan." Nah, Yuki itu juga memesan makanan yang sama dengan Kuze, soalnya dia juga suka ramen gitu ya. Ramen Mappo. Ya, karena melihat Kuze dan Yuki yang akrab banget gitu ya. Di sini tuh Alisa tanya ke Yuki, "Emangnya kalian sedekat itu ya?" Terus dijelasin, ternyata Yuki itu adalah teman masa kecil Kuze gitu ya. Mereka dari TK itu udah sekolah di tempat yang sama tapi belum pernah sekelas. Terus Yuki itu ngajak temenan sama Alisa, terus dibolehin. Yuki juga dibolehin manggil Alisa dengan Alia. Ya, di sini Hikaru dan Takeshi kan udah selesai makan nih. Terus mereka pergi duluan meninggalkan Kuze. Di sini Yuki itu bilang ke Alisa kalau Kuze itu menghormati kerja kelas Asisa gitu ya. Mendengar itu Kuze bilang, "Lah, gua nggak bilang gitu kok." Singkatnya Yuki mengajak Kuze untuk bergabung ke OSIS gitu ya. Tapi Kuze tetap menolak. Waduh, ini ajak join OSIS ini. Waduh. Ya, di sini meskipun sudah ditolak oleh Kuze, Yuki itu tetap mengajaknya. Soalnya waktu SMP Kuze itu pernah jadi wakil ketua OSIS. Mendengar itu Alisa kaget gitu ya. Waduh, ternyata Kuze pernah jadi OSIS nih. Terus Yuki itu nyeritain kalau dulu waktu dia jadi ketua OSIS itu Kuze jadi wakil ketua gitu. Ini ceritanya waktu SMP. Terus Yuki juga bilang kalau Kuze itu adalah tipe cowok yang melakukan sesuatu ketika ia harus melakukannya. Mendengar itu Alisa bergumam dalam bahasa Rusia, "Aku juga mengetahuinya kok." Singkatnya Yuki itu pergi duluan nih ke ruang OSIS dan meminta Kuze untuk mempertimbangkannya gitu ya. "Join OSIS yuk, join OSIS." gitu. Di sini tinggal Kuze dan Alisa. Alisa di sini bilang kalau dia itu kaget gitu ya. Ternyata Kuze itu punya teman cewek. Singkatnya Kuze itu tanya ke Alisa, "Apa kita berteman?" Lalu Alisa menjawab, "Iya, kita berteman." Singkatnya Alisa pergi ke ruang OSIS gitu ya, soalnya ada urusan. Keesokan harinya Kuze berangkat sekolah 1 jam lebih awal dari biasanya. Soalnya hari ini Kuze itu kebagian waktu piket gitu ya. Kuze itu piket nggak sendirian, hari ini dia piket bersama Alisa. Tapi Kuze itu datang lebih dulu dan membersihkan semuanya. Singkatnya Alisa sampai dan kaget melihat kelas udah bersih aja gitu. Di sini nih Kuze itu tersenyum bangga gitu ya. Nah, Alisa di sini agak apes soalnya kaos kakinya itu basah dikarenakan tadi waktu di jalan dia itu kecipratan air gara-gara truk lewat. Untungnya Alisa itu bawa kaos kaki cadangan gitu ya. Aduh, emang bener kata emak gua gitu. Sedia payung sebelum hujan, sedia kaos kaki sebelum basah. Wah. Lalu Alisa duduk terus melepas sepatunya yang disusul dengan melepas kaos kakinya. Waduh. Melihat pemandangan itu, Kuze itu langsung terfokus kepada kaki putih mulus dan mempesona. Aduh. Setelah melihat itu, Kuze membuang pandangan mukanya karena ya, melihat lama-lama itu tidak baik untuk dirinya gitu. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Aduh.
Setelah melepas kaos kakinya dan mengelapnya dengan handuk gitu ya, Alisa menoleh ke Kuse. Nah, di sini Alisa itu agak malu nih gitu ya. Ya, soalnya dilihatlah kaki mulusnya gitu, dan tiba-tiba sifat nakalnya Alisa itu keluar gitu. Dengan kaki mulusnya, Alisa menarik celana Kuse dengan menggoda sedikit gitu. Di sini Alisa minta tolong ke Kuse untuk mengambilkan kaos kakinya yang ada di loker. Ya, gara-gara hal itu Kuse itu jadi gugup gitu ya, dan hal itu disukai oleh Alisa. Dan tak lama Kuse itu bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke loker Alisa untuk mengambil kaos kaki. Setelah diambilin kaos kaki di situ ya, di sini tuh Alisa tuh ngasih hadiah ke Kuse, yaitu Alisa itu tidak menutupi kegembiraannya. Soalnya kalau biasanya itu Alisa bahagia itu selalu memiringkan kepalanya gitu ya, nggak dilihatin ekspresinya. Tapi sekarang dia langsung menghadap ke Kuse gitu, dilihatinlah kalau dia itu sedang bahagia gitu. Ya soalnya di kelas cuma mereka berdua sih ya, nggak ada teman-teman, mereka belum datang. Ya di sini Kuse itu bilang kalau hal tersebut bukanlah hadiah gitu ya. Lalu Alisa bergumam dalam bahasa Rusia, padahal bagiku itu sebuah hadiah. Ya di sini tuh Kuse itu demen banget gitu mendengar Alisa yang bergumam dengan bahasa Rusia gitu. Tapi dia juga berharap kalau Alisa itu mengeluarkan kata-kata tersebut dengan bahasa Jepang. Ya di sini Kuse itu jujur kalau Alisa itu adalah cewek yang cantik dan berkepribadian disiplin meskipun sering memarahinya gitu. Terus seperti biasa Kuse itu pura-pura nggak tahu gitu ya saat Alisa berkata dalam bahasa Rusia gitu. Terus di sini seperti biasa lagi dia tuh tanya nih, kamu tadi bilang apa? Terus Alisa menjawab, bukan apa-apa kok, aku cuma bilang dasar pengecut. Aduh, emang sendiri sekali kamu Alisa, kamu dasar sendiri. Nah di sini Alisa itu minta Kuse untuk memakaikan kaos kakinya gitu ya. Waktu dipakain gitu ya, Alisa malah mengeluarkan suara-suara yang kayak imut-imut gitu ya. Oh ya bete gitu aja. Saat tangan Kuse sampai di paha Alisa, Alisa menendang Kuse dengan indah gitu ya, sampai Kuse terjatuh dan bagian kepala belakangnya itu terbentur kursinya sendiri. Dan seketika Alisa itu panik soalnya Kuse itu kelihatan kayak orang sekarat gitu ya. Waktu didekati Kuse itu bilang satu kata gitu, ping. Setelah mengerti apa yang dimaksud Kuse, Alisa langsung menarik roknya gitu ya ke bawah gitu, dan mengambil kaos kakinya itu satunya di meja dan pergi gitu ya dengan marah gitu. Tapi sebelum pergi dia tuh berteriak dalam bahasa Rusia, tak bisa dipercaya, idiot, mati saja sana. Langsung pergi gitu dari kelasnya. Mendengar teriakan Putri Alisa gitu ya, para siswa itu melihat ke kelasnya Kuse dan menemukan Kuse yang sedang menggosok-gosok kepala belakangnya gitu. Ya di sini mereka itu bertanya, apa terjadi sesuatu? Kepalamu kenapa? Terus Kuse itu menjawab, enggak. Kupikir ada jerawat yang tumbuh di sini. Ya mendengar itu mereka langsung memiringkan kepalanya gitu ya. Lalu Kuse mengeluarkan HP-nya, lalu mengirim pesan ke adiknya gitu ya. Wahai adik perempuanku, ada masalah nih. Lalu adiknya menjawab, ada apa Oni-chanku tersayang? Ya terus Kuse itu bilang, jangan kaget mendengarnya ya. Sebenarnya aku mungkin memiliki fetis kaki. Setelah itu adiknya menjawab, gimana sih? Bukannya kamu itu penyuka opai? Lalu Kuse bilang, aku baru tahu kalau aku ini punya fetis kaki. Terus adiknya itu membalas, gitu ya. Akhirnya kamu memahami keanggunan kaki. Kaki memang bagus kan, paha montok dan putih. Lalu Kuse membalas gitu ya dalam chat gitu. Seperti yang diharapkan adik perempuanku. Lalu adiknya ngechat lagi nih. Ngomong-ngomong, apa-apaan percakapan ampas ini? Maaf gitu. Lalu Kuse meletakkan HP-nya, lalu dia terjatuh gitu ya. Buset, ini adik kakak itu apa ini? Adik kakak ini bisa satu frekuensi coy. Aduh. Bisa bahas fetis loh. Aduh. Singkatnya, waktu jam pelajaran pertama selesai dan para siswa di kelasnya berspekulasi tentang apa yang terjadi gitu ya. Kenapa kok Putri Alisa bisa sampai cemberut dan kesal kayak gitu? Takeshi langsung menyelinap ke sisi Kuse lalu bertanya sambil berbisik gitu. Apa yang lo lakuin sampai Putri Alia bisa bad mood kayak gitu? Lo ngelakuin sesuatu ya? Jujur aja, yo. Ya di sini Kuse itu bilang, mau bilang sesuatu ya bingung sih. Seandainya kalau dia bilang dia menyentuh kakinya Alisa, ya bisa berapi nanti urusannya ini. Ya intinya di sini Kuse nggak bilang apa-apa ke Takeshi gitu ya. Soalnya mau bilang sesuatu ya nanti takutnya salah paham gitu. Terus Kuse itu memanggil Alisa dan meminta maaf gitu ya tentang kejadian yang terjadi gitu. Alisa di sini ya nggak keberatan dan nggak marah lagi gitu katanya gitu. Tapi masih bad mood dia itu. Ya gara-gara Alisa sedang bad mood di sini,
Iya, Kusi itu kepikiran terus lah. Aduh, ini salahku, ini dia jadi kayak gini nih. Dan setelah pelajaran kedua selesai gitu ya, guru itu keluar dari kelas dan Kusi itu pergi ke mesin penjual minuman otomatis gitu ya. Di sana dia membeli sup kacang merah lalu memberikannya ke Alisa sambil meminta maaf lagi. Alisa di sini itu udah bilang kan kalau dia itu udah gak marah lagi, tapi ya ujung-ujungnya tetap menerima minuman tersebut dan meminumnya. Dan saat jam pelajaran ketiga dimulai, seperti biasa Kusi lupa bawa buku paketnya dan dia nggak mau gitu ya, mau minta tolong ke Alisa untuk melihat buku paketnya gitu. Soalnya Alisa itu masih bad mood itu, takutnya malah tambah bad mood lagi. Tapi ya ujung-ujungnya Kusi itu tetap minta tolong ke Alisa gitu ya untuk melihat buku paketnya. Dan seperti biasa di sini Alisa udah menduga hal ini akan terjadi dan memperbolehkan Kusi. Dan Alisa berkata dalam bahasa Rusia gitu, "Playboy." Ya di sini Kusi itu bingung gitu. Apa dia masih bad mood nih? Singkat cerita, Alisa pulang ke rumahnya lalu disambut oleh kakaknya yang bernama Maria. Berbeda dengan Alisa yang kurang berekspresi gitu ya, Maria di sini adalah orang yang hampir selalu tersenyum sepanjang waktu gitu ya. Ceria banget nih orangnya. Ya di sini Mbak Maria memeluk Alisa lalu mencium pipinya gitu ya, kanan kiri, lama-lama Yuri. Aduh. Peluk cium, bola balik peluk cium, sana sini lagi-lagi, happy. Nah di sini Alisa itu manggil Maria dengan Masha gitu ya. Padahal sama kakaknya itu udah diminta kalau di Jepang panggil dia itu dengan One-chan gitu. Ya tapi Alisa tuh ogah banget. Ya gara-gara melihat adiknya yang sedang bad mood gitu ya, kakaknya ini tanya nih, "Kamu bad mood ya? Apa gara-gara Kuze? Apa terjadi sesuatu? Katakan saja pada One-chan." Singkatnya, karena ditanyain terus, Alisa itu bilang kalau Dias dan Kuze itu tadi bertengkar. Mendengar itu, Mbak Maria itu gak nyangka ternyata adiknya itu bisa berantem juga gitu ya. Dan akhirnya muncul juga cowok yang bisa menggerakkan hatinya Alisa gitu, yaitu Kuze. Singkatnya di sini kakaknya itu tanya gitu ya. Mbak Maria itu tanya, "Apa kamu menyukai Kuze, Alisa?" Mendengar itu, Alisa menatap kakaknya dan berbicara di dalam hatinya, "Orang ini ngomong apaan sih?" Di sini terus Alisa itu menjawab gitu ya, kalau mereka berdua itu cuma teman. Di sini kakaknya tuh heran, kok Alisa bisa berteman dengan orang pemalas, padahal Alisa itu bilang kalau dia itu nggak suka orang pemalas gitu. Lalu kita dilihatkan masa lalu Alisa gitu ya. Di sini Alisa juga teringat akan masa lalunya merupakan titik awal dari semua ini gitu. Oke, kita pergi ke masa lalu. Nah, di masa lalu lebih tepatnya itu saat Alisa masih kelas 4 SD dan saat itu Alisa itu bersekolah di Rusia gitu ya, di Vladivostok. Vladivostok itu di mana ya? Nggak tahu dah. Nah, di sini ada tugas nih tugas kelompok di kelasnya gitu ya. Dibagi beberapa kelompok ya kelasnya itu. Terus mereka itu disuruh mewawancarai orang-orang tentang pekerjaan mereka, kayak penjaga toko, penjual itulah, penjual inilah, inilah dan bla bla bla. Nah, dari kecil jiwa-jiwa kompetisi Alisa itu udah tinggi banget itu ya. Pokoknya harus nilai terbaik dan harus menang gitu. Tapi 3 orang dari kelompoknya itu tidak menganggap serius tentang tugas ini gitu. Dan karena melihat kemalasan mereka, Alisa itu jadi jijik dan kesal ke mereka gitu. Alhasil, yang memenangkan tugas ini adalah kelompok lain. Alisa di sini tuh jadi nggak suka banget gitu ya sama orang-orang yang nggak serius dan pemalas gitu. Dan dia memilih untuk melakukan sendiri gitu dan nggak butuh kerjasama dengan orang lain. Dan setiap tahun gara-gara prinsip Alisa tersebut dia semakin kuat gitu ya dan membatasi dirinya dengan orang lain gitu. Tapi gara-gara tersebut dia jadi sendirian gitu ya, sepi, nggak terlalu banyak teman, nggak punya teman malah. Singkatnya saat naik ke kelas 3 SMP, Alisa kembali ke Jepang karena pekerjaan ayahnya. Lalu Alisa masuk ke Akademi Seire. Nah, saat ujian masuk, Alisa itu menepati peringkat pertama gitu ya. Sampai Alisa itu berpikir, cuma segini aja level di sini. Nampaknya aku akan tetap sendiri deh. Soalnya nggak ada yang selevel dengan aku. Anjay. Dan saat Alisa mulai menyerah gara-gara mungkin dia akan sendiri terus gitu ya, dia bertemu dengan cowok yang saat dia dipindahkan ke sekolah Seire gitu ya. Tepatnya pada 1 April di kelasnya dia menoleh ke bangku sebelahnya dan di sana ada cowok yang lagi rebahan gitu ya. Di sini entah mengapa Alisa itu penasaran banget sama cowok tersebut gitu ya. Kayak bebas bet dah nih cowok gitu. Udah di kelas
rebahan gitu. Wah, tanpa disadari, Alisa itu menggelengkan bahu cowok tersebut sambil berkata, "Bel sudah berbunyi loh." Singkatnya mereka berdua berkenalan. Namaku Alisa Mikhailova Kujo, senang bertemu denganmu. Aku Kuji Masachika, senang bertemu denganmu juga. Lalu tanpa memperhatikan Alisa, Kuzi ngobrol asik dengan Takeshi gitu ya. Dia bilang kalau Hikaru juga ada di sini. Di sini Alisa tuh agak heran, soalnya Kuzi itu hampir satu-satunya pria yang gak tertarik dengan dirinya gitu. Setelah diusut lebih dalam, Kuzi itu bukan pria yang gak tertarik dengan cewek atau orang lain gitu ya. Kuzi itu adalah cowok bebas tanpa motivasi, sering gak bawa buku paket, mengerjakan PR di menit-menit akhir istirahat gitu ya, dan gak menonjol, gak jago berolahraga. Aduh, lengkap banget dah. Tapi ya meskipun kayak gini, dia itu hebat loh. Nanti kalian tahu. Di sini Alisa itu hampir kehilangan minatnya kepada Kuzi gitu ya. Tapi semua itu berubah saat festival sekolah di bulan September. Festival ini adalah festival terakhir untuk murid kelas 3 SMP. Soalnya bentar lagi mereka akan menghadapi ujian-ujian yang sangat melelahkan. Singkatnya pintu terbuka ya, pintu kelas terbuka lalu muncul Kuzi. Di sini Kuzi bilang, "Sudah kuduga kamu masih ada di sini." Terus Kuzi itu berterima kasih atas kerja keras Alisa dan Alisa bisa pulang dan tugasnya itu bisa dikerjakan besok bersama teman-teman gitu. Ya di sini tuh Alisa itu terfokus dengan beberapa dokumen yang ada di tangan Kuzi gitu ya. Terus setelah mendengar perkataan Kuzi barusan, Alisa berkata dalam hatinya, "Kamu tak akan pernah selesai jika terus-terusan mengharapkan orang lain. Lagi pula aku melakukan ini karena tidak ada yang mau melakukannya." Lalu Alisa bilang, "Gak usah cemas, sedikit lagi aku juga pulang, jadi jangan menggangguku." Nah, di sini Kuzi itu bilang, kalau masalah kostum, Kuzi itu udah kerjasama dengan klub kerajinan gitu, jadi serahkan saja ke mereka. Lalu Kuzi memberikan dokumen yang ada di tangannya, yang merupakan surat izin menginap di asrama. Jadi jika mereka itu pengen menginap sambil menyiapkan rumah hantu juga boleh, asal ada surat izin tersebut. Dan Kuzi juga bilang kalau semua ini itu karena wakil OSIS, bukan wakil OSIS deh, maksudnya ketua OSIS. Para cowok di klub kerajinan jadi setuju gitu. Karena ya para cowok di klub tersebut ingin menunjukkan kepada para cewek kalau mereka itu bisa diandalkan. Terus Kuzi itu bilang gitu ya, "Pokoknya kamu bisa pulang sekarang, tidak ada gunanya Alisa melakukan semua pekerjaan sendirian kan?" Mendengar itu Alisa kesal lalu berkata, "Apa maksudmu tidak ada gunanya? Selama aku berpartisipasi, aku akan memastikan acara ini berjalan dengan lancar dan bagus. Aku gak mau menyajikan acara yang setengah-setengah di acara festival nanti." Lalu Kuzi menanggapi perkataan Alisa tadi dengan jelas gitu. "Acara festival sekolah bukanlah sesuatu yang kamu buat sendiri, melainkan kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Jika kamu ingin mengadakan acara yang bagus, ketimbang menyerah dengan semua orang, lebih baik kita memikirkan cara untuk memotivasi semua orang untuk melakukannya." Tapi ya, jika aku dibilangin seperti itu, aku juga akan kesal. Tapi ini juga salahku juga. Aku tahu Alisa sudah melakukan yang terbaik dengan caramu sendiri, dan aku tidak akan menyangkal hal itu. Setelah mendengar itu, Alisa yang tadinya marah, tiba-tiba marahnya langsung hilang coy gitu ya. Entah mengapa kata-kata tersebut itu menusuk dadanya Alisa gitu ya, sampai susah napas gitu ya. Terus Alisa itu bilang dia itu mau pulang, terus ngambil tasnya dan pulang gitu dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam hatinya Alisa bilang, apa-apaan dengan dirinya? Apa yang salah dari cowok itu, ya ampun. Keesokan harinya Takeshi menjelaskan bahwa Kuzi telah mendapatkan izin menggunakan gedung asrama untuk tempat menginap. Kemudian hari untuk persiapan menginap tiba. Selain kegiatan di malam hari, para cowok-cowok yang terpikat oleh umpan dari masakan rumahan para gadis bekerja keras dan pekerjaan berjalan dengan sangat cepat gitu ya. Dan saat festival diadakan, kualitas rumah hantu kelas mereka itu melebihi target Alisa gitu. Dan pada akhirnya jumlah penjualan tiket mereka itu tinggi banget gitu. Di antara semua acara lain, kelompoknya Kuzi itu mendapatkan penghargaan sebagai acara terbaik. Singkatnya, pesta penutupan festival dimulai gitu ya, dan selesai gitu. Dan para murid itu duduk melingkar dan menari-nari gitu. Lalu Alisa menghampiri Kuzi yang sedang duduk di anak tangga depan pintu masuk. Di sini Alisa itu melihat Kuzi yang tersenyum dan mengikuti tatapannya. Alisa mengikuti tatapan Kuzi dan di sana dia menemukan Takeshi yang sedang mencoba mengajak setiap gadis yang ia temukan gitu ya, dan melihat Hikaru yang sepertinya diundang untuk menari oleh para gadis-gadis gitu ya, satu demi satu. Di sini Alisa itu tanya kepada Kuzi, "Kamu nggak bergabung dengan mereka?" Lalu Kuzi menjawab, "Aku bahkan nggak punya pasangan untuk menari. BTW, sekolah ini sangat kuno ya. Dalam ini
masih mengadakan tarian di pesta penutup. Ya meskipun mereka tidak ada api unggun sih. Lalu Alisa bilang, apa aku boleh duduk di sebelahmu? Terus Guse ya memperbolehkan gitu ya, silahkan gitu. Oh iya, kamu nggak ikut menari? Apa jangan-jangan kamu nggak bisa menari? Terus Alisa bilang, enak aja, aku dulu tuh pernah ikut balet loh. Jadi menari kayak gitu tuh gampang lah. Tapi hal tersebut akan merepotkan. Jadi aku pura-pura tidak bisa menari dan menolak ajakan mereka. Di sini Kusi itu berterima kasih untuk kerja keras Alisa gitu ya. Dan Alisa di sini tuh bilang itu bukan masalah besar gitu. Lalu Kusi bilang, oh gitu, putri penyendiri memang beda. Di sini Alisa itu penasaran dengan nama yang Kusi sebut tadi, putri penyendiri gitu. Terus diceritain lah sama Kuzi gitu, dijelasin kalau putri penyendiri adalah julukan Alisa baru-baru ini gitu ya. Ya, Alisa itu nggak suka dengan julukan di bagian putri gitu ya. Karena menurutnya itu berarti orang yang tidak mengerti kerja keras dan kesulitan gitu. Soalnya putri kan kebanyakan cuma di istana gitu, dengan kemewahan-kemewahan. Ya di sini tuh Alisa tuh pengen melakukan sesuatu gitu ya untuk meminta maaf gitu ya. Di sini tuh awalnya sih Kusi nggak minta apa-apa, tapi karena dipaksa ya Kusi minta sesuatu lah. Yaitu dia ingin memanggil Alisa dengan nama panggilan Rusianya, yaitu Alia. Terus ya dibolehin lah. Terus si Kusi mendapatkan hak untuk memanggil Alisa dengan Alia. Dan inilah asal mula kenapa Kusi bisa memanggil Alisa dengan Alia gitu ya. Terus di sini Kusi itu bilang, kenapa kok dia minta itu? Karena dia akan menjadi satu-satunya cowok yang memanggil Alisa dengan Alia. Lalu muncul para cowok-cowok gitu ya yang mengajak Alisa untuk menari, tapi Alisa itu menolak. Tapi para cowok-cowok itu tetap ngebet lah pengen ngajak Alisa untuk menari gitu. Terus di sini tuh Kusi itu berkata kepada para cowok-cowok tersebut, maaf sebelumnya, tapi kami sudah punya janji di sini. Ayo pergi Alia. Terus Kusi itu memegang tangannya Alisa dan membawanya pergi gitu. Wah, ya di sini tuh Alisa cuma bisa nurut aja dan jantungnya itu berdebar-debar gitu ya gara-gara tangannya dipegang gitu. Singkatnya, ujung-ujungnya Kusi juga ngajak Alisa untuk nari bareng gitu. Dan di sini Alisa ya mau-mau aja gitu. Dan di sini udah dimulai lah nih hubungan mereka yang udah mulai dekat, dan tanpa disadari Alisa di sini mulai tertawa gitu. Saat Kusi mau pergi, Alisa tuh nggak ngebiarin dan melingkarin tangannya di leher Kusi. Ya lebih enaknya seperti memeluk gitulah. Terus Kusi gak jadi pergi dan melanjutkan tarian mereka. Nah, Alisa yang merasa bahwa rasa kesepian dan keterasingannya yang dia rasakan dari sejak SD itu udah mulai mencair dan menghilang sedikit demi sedikit setelah mengenal Kusi. Dan sekarang gitu ya, Kusi itu ada gitu, mulai hilang gitu. Keesokan harinya seperti biasa, Kusi kembali ke mode pemalas gitu ya. Dia lupa bawa buku paket dan meminta tolong Alisa untuk melihat bukunya gitu. Ya di sini Alisa mengeluarkan bukunya sambil bergumam dalam bahasa Rusia. Padahal kamu kemarin terlihat sangat keren. Lalu kita kembali ke masa sekarang gitu ya. Di sini Mbak Maria berkata sambil mengeluarkan liontin dari lembah dadanya gitu. Pertemanan yang berujung menjadi pacaran. Waduh, klise sekali gitu ya, klise sekali. Lagi pula itulah yang terjadi padaku dan Sakun. Laki-laki yang melakukan apa yang harus ia lakukan memang terlihat keren kan? Nah, laki-laki yang dipanggil Sakun adalah kekasihnya Mbak Maria gitu ya. Di sini Mbak Maria tuh udah jatuh cinta karena waktu kecil dia pernah diselamatkan oleh Sakun dari anjing galak. Lalu Mbak Maria malah heboh ngebahas tentang cinta, dan singkat cerita di sekolahnya waktu pulang sekolah gitu ya, di kelas Kusi gitu ya, Takeshi dan Hikaru sedang kemas-kemas. Nah, di sini Takeshi dan Hikaru itu ikut sebuah band di klub musik ringan gitu ya, tapi Takeshi itu juga ikut klub lain yaitu klub bisbol. Ya, sedangkan Kuzi dia itu nggak ikut apa-apa gitu ya. Terus Kuzi disarani oleh dua temannya untuk ikut sebuah klub itu, tapi Kuzi itu menolak gitu. Singkatnya HP-nya bergetar, lalu dia mengeceknya. Rupanya itu adalah pesan dari Yuki. Lalu Kuzi pergi ke tempat yang disuruh oleh Yuki, dan cerita pun bersambung ke bagian kedua. Halo, waduh lama banget gak ketemu nih. Lama banget gak upload gara-gara gue banyak sekali kegiatan. Oke, itu tadi bagian pertama ya. Terus kita akan bertemu di bagian kedua. Gue pamit dulu, bye.